Pada suatu masa, di tanah yang kering dan tandus, hiduplah seorang nabi besar yang namanya dikenal oleh 3 agama samawi. Ia adalah Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim dan Sarah, seorang wanita yang bertahun-tahun merindukan keturunan. Kisah ini bermula ketika Sarah, yang telah lama menantikan seorang anak, menerima kabar gembira dari malaikat. Saat itu, Sarah sudah berusia lanjut dan merasa mustahil baginya untuk memiliki anak. Namun, malaikat berkata dengan penuh keyakinan, "Janganlah engkau heran, wahai Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir ini. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nabi dan membawa keturunan yang diberkahi." Mendengar itu, Sarah tertawa kecil, hampir tak percaya. Tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mungkin salah. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak, yang berarti tertawa. Mengingat bagaimana Sarah awalnya tertawa mendengar kabar kelahirannya. Sejak kecil, Nabi Ishak tumbuh dalam lingkungan penuh keimanan. Ayahnya, Nabi Ibrahim, dikenal sebagai bapak para nabi, seorang lelaki yang teguh dalam tauhid dan siap mengorbankan segala yang dimiliki demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beliaulah, Ishak belajar tentang ketaatan dan kesabaran. Ketika dewasa, Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rifqah, Rebeka. Dari pernikahan ini, lahirlah 2 putra kembar, yaitu Esau, Isyu, dan Yakub, Israel. Namun, sejak kecil sudah tampak bahwa takdir memiliki rencana besar untuk Yakub. Ishak lebih menyayanginya, dan kelak, Yakub inilah yang akan menjadi pewaris utama risalah kenabian. Dalam perjalanan hidupnya, Yakub mendapatkan pengalaman yang penuh hikmah. Ia menghadapi berbagai ujian hingga akhirnya mendapat julukan Israel, yang berarti hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang bergumul dengan Tuhan. Dari keturunannya, lahirlah 12 suku yang kelak dikenal sebagai Bani Israel, bangsa yang akan melahirkan banyak nabi besar seperti Musa, Harun, Daud, Sulaiman, hingga Isa. Dengan demikian, Nabi Ishak menjadi sosok yang tak tergantikan dalam sejarah sebagai awal mula nenek moyang Bani Israel. Melalui putranya, Yakub, keturunan ini berkembang dan menjadi kaum yang kelak memiliki perjalanan panjang. Dari perbudakan di Mesir, menerima wahyu Taurat di Gunung Sinai, hingga menjadi bangsa yang diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengabdikan hidupnya dalam dakwah dan menyebarkan ajaran tauhid, Nabi Ishak meninggal dalam usia yang sangat tua, sekitar 180 tahun. Ia dimakamkan di Hebron, di samping ayahnya, Nabi Ibrahim. Makamnya hingga kini masih dikenal dan dihormati sebagai tempat bersejarah. Namun, kisahnya tak berhenti di sana. Keturunan yang lahir darinya terus menjadi bagian dari sejarah besar peradaban dunia. Bani Israel, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetap menjadi bagian penting dalam kisah para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini bermula dari seorang anak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi yang lahir dari mukjizat Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Sarah, serta merupakan salah satu nabi yang dihormati dalam Islam. Ia menjadi nenek moyang Bani Israel melalui putranya, Nabi Yakub. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Ishak. Tokoh yang berkaitan dengan Nabi Ishak: 1. Nabi Ibrahim, ayahnya. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishak meskipun ia dan istrinya sudah tua. Quran Surat Hud, ayat 71. 2. Sarah, ibunya. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim dan ibu dari Nabi Ishak. Awalnya Sarah mandul, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat sehingga ia bisa melahirkan Ishak. 3. Nabi Ismail, saudaranya. Ismail adalah saudara seayah Nabi Ishak. Meski berbeda ibu, keduanya memiliki peran penting dalam sejarah keturunan Nabi. Ismail menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak menjadi nenek moyang Bani Israel. 4. Nabi Yakub, putranya. Yakub adalah putra Nabi Ishak yang kemudian dikenal sebagai Israel. Keturunannya disebut sebagai Bani Israel, dan banyak di antara mereka menjadi nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Ishak. Pertama, kabar gembira kelahiran Nabi Ishak. Di bawah langit yang cerah dan di tengah hamparan padang pasir yang luas, Nabi Ibrahim duduk di depan tendanya. Usianya telah senja, dan rambutnya yang telah memutih menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya
dalam mengemban perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya, istrinya, Sarah, duduk dengan tenang, menatap suaminya dengan kasih sayang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Meski telah lama menikah, mereka belum dikaruniai anak dari pernikahan mereka. Hati Sarah sering dipenuhi rasa sedih, meski ia selalu berusaha bersabar dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana terbaik untuk mereka. Pada suatu hari yang panas, di bawah naungan pohon yang rindang, 3 lelaki asing mendekati kediaman Ibrahim. Mereka tampak berbeda. Wajah mereka bercahaya, penuh wibawa, dan bersih dari debu perjalanan. Ibrahim segera berdiri dan menyambut mereka dengan ramah, sebagaimana kebiasaannya dalam memuliakan tamu. "Assalamualaikum wahai para musafir. Silakan beristirahat dan nikmati hidangan kami," ujar Ibrahim dengan senyum hangat. Para tamu itu mengangguk dan duduk di bawah naungan. Ibrahim segera menyuruh pelayannya untuk menyembelih seekor anak sapi gemuk dan menghidangkannya. Namun, ada yang aneh. Tamu-tamu itu tidak menyentuh makanan yang disajikan. Ibrahim mulai merasa curiga. Dalam hatinya, timbul rasa takut, sebab dalam adat saat itu, seseorang yang tidak menyentuh makanan di rumah tuan rumah bisa jadi memiliki niat buruk. Melihat wajah Ibrahim yang berubah, salah satu tamu itu berkata dengan lembut, "Janganlah takut, wahai Ibrahim. Kami bukan manusia biasa. Kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang datang membawa kabar gembira." Ibrahim terkejut, namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, tamu itu melanjutkan, "Kami datang untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu. Istrimu, Sarah, akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dan setelah Ishak, ia akan memiliki keturunan yang diberkahi." Sarah, yang mendengar percakapan itu dari dalam tenda, spontan tertawa kecil. Bukan karena meremehkan kabar itu, tetapi karena merasa mustahil. Usianya sudah sangat tua dan rahimnya telah lama tidak berfungsi. Dengan penuh keheranan, ia keluar dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak, sedangkan aku ini sudah tua dan suamiku pun sudah lanjut usia?" Malaikat itu tersenyum dan berkata, "Apakah engkau meragukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ini adalah ketetapannya. Janganlah heran, wahai Sarah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ibrahim dan Sarah terdiam. Di hati mereka mulai tumbuh harapan dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Betapa tidak? Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, mukjizat benar-benar terjadi. Sarah mengandung, dan pada waktunya ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi itu diberi nama Ishak, yang dalam bahasa mereka berarti tertawa. Mengenang reaksi Sarah ketika pertama kali mendengar kabar gembira itu. Sejak saat itu, hidup Ibrahim dan Sarah dipenuhi dengan kebahagiaan. Ishak tumbuh dalam didikan ayahnya yang penuh kebijaksanaan, dan kelak ia akan menjadi nabi yang meneruskan ajaran tauhid, serta menjadi nenek moyang bagi bangsa Bani Israel. Begitulah, sebuah kabar gembira yang datang di saat yang tak terduga, menjadi awal dari kisah besar yang akan mengubah perjalanan sejarah manusia. Kedua, Nabi Ishak melanjutkan dakwah tauhid matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan di langit yang luas. Di sebuah perkampungan yang damai, seorang lelaki tua duduk di bawah pohon rindang. Wajahnya penuh keteduhan, dengan sorot mata yang memancarkan kebijaksanaan. Dialah Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim, yang sejak kecil telah menerima ajaran tauhid dari ayahnya. Seiring bertambahnya usia, Ishak semakin memahami tugas besarnya, menjaga dan menyebarkan ajaran tauhid yang telah diwariskan oleh ayahnya. Ia tahu bahwa tugas ini bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak orang di sekitarnya yang mulai melupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada penyembahan berhala. Pada suatu hari, Ishak mengumpulkan para penduduk desa di sekitar rumahnya. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia mulai berbicara kepada mereka. "Wahai kaumku, dengarkanlah aku," katanya, menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa. Tidak ada yang layak disembah selain Dia. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, dan memberikan kehidupan kepada kita semua.
Seorang lelaki dari kerumunan maju ke depan, wajahnya penuh kebingungan. "Wahai Ishak, bukankah nenek moyang kita telah lama menyembah berhala?" Mereka berkata bahwa patung-patung ini bisa memberikan berkah dan perlindungan. Bagaimana mungkin kami meninggalkan kepercayaan mereka? Nabi Ishak tersenyum sabar. "Apakah kalian berpikir bahwa batu dan kayu yang kalian pahat sendiri itu bisa mendengar atau berbicara? Bisakah mereka memberi manfaat atau menolak bahaya?" Orang-orang saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai ragu, sementara yang lain tetap bersikeras mempertahankan keyakinan mereka. Seorang wanita tua yang berdiri di belakang berkata dengan ragu-ragu, "Tapi Ishak, kami telah lama melakukan ini. Bagaimana mungkin kami mengubah kebiasaan kami begitu saja?" Nabi Ishak mengangguk, lalu menunjuk ke arah langit yang mulai gelap. "Lihatlah langit itu. Lihatlah bintang-bintang yang mulai bermunculan." Apakah mereka tetap berada di sana selamanya? Tidak. Mereka datang dan pergi. Begitu pula dengan bulan dan matahari. Jika sesuatu bisa hilang dan berubah, bagaimana mungkin mereka menjadi Tuhan? Kerumunan mulai berbisik-bisik, merenungi kata-kata tersebut. Seorang pemuda yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, "Aku mengerti sekarang, wahai Ishak, Tuhan yang sebenarnya adalah yang tidak pernah berubah, yang kekal, dan yang menguasai segala sesuatu. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Ishak tersenyum, merasa senang bahwa setidaknya ada yang mulai memahami ajarannya. Namun, perjuangannya belum selesai. Masih banyak yang harus ia lakukan untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Tahun-tahun berlalu dan dakwah Nabi Ishak terus berlanjut. Meskipun ia tidak menghadapi ujian yang seberat ayahnya, ia tetap teguh dalam mengajarkan tauhid. Ia mendidik anaknya Yakub dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, hingga kelak Yakub akan meneruskan tugas mulia ini. Dan begitulah cahaya tauhid terus bersinar, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membawa harapan bahwa manusia akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang benar. Ketiga, Nabi Ishak dan anaknya Yakub. Matahari pagi menyinari perbukitan tanah Kanaan, tempat Nabi Ishak tinggal bersama keluarganya. Udara sejuk berhembus lembut, membawa ketenangan bagi siapa saja yang menikmatinya. Di sebuah tenda besar di tengah padang rumput yang luas, duduklah Nabi Ishak, seorang lelaki yang telah berusia lanjut. Rambutnya telah memutih, namun sorot matanya masih tajam dan penuh kebijaksanaan. Di hadapannya berdiri seorang pemuda yang berwajah teduh, penuh hormat kepada ayahnya. Dialah Yakub, putra yang kelak akan menjadi penerus risalah kenabian. Hari itu, Yakub datang menemui ayahnya untuk mendengarkan petuah dan nasihat dari seorang lelaki yang telah menjalani hidup penuh hikmah. "Wahai ayahku," ujar Yakub dengan lembut, "aku ingin belajar lebih banyak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana menjalankan perintahnya dengan baik." Nabi Ishak tersenyum, rasa bangga memenuhi hatinya. Sejak kecil, Yakub memang berbeda. Ia memiliki kelembutan hati, kecerdasan, dan keteguhan iman yang luar biasa. Tidak seperti saudara kembarnya, Esau, Isyu, yang lebih menyukai berburu dan kehidupan duniawi, Yakub lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai anakku," kata Ishak dengan suara penuh kebijaksanaan, "ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan dan rezeki. Maka bertakwalah kepadanya dalam setiap langkahmu." Yakub mengangguk dengan penuh perhatian. "Ayah, bagaimana aku bisa memastikan bahwa aku selalu berada di jalan yang benar?" Nabi Ishak menghela napas sejenak, lalu berkata, "Berpegang teguhlah pada kejujuran dan keadilan, serta jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dalam hidup ini akan ada banyak ujian, tetapi janganlah engkau gentar. Jika engkau tetap bersabar dan berserah diri kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamamu." Yakub mendengar dengan saksama setiap kata yang diucapkan ayahnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, tetapi ia juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membimbingnya. Namun, di balik kedamaian keluarga Nabi Ishak, ada perbedaan yang seringkali menimbulkan ketegangan.
Esau, saudara kembar Yakub, lebih disukai oleh ibunya, sedangkan Yakub lebih dekat dengan ayahnya. Suatu hari, ketika Nabi Ishak sudah semakin tua dan penglihatannya mulai melemah, ia berniat memberikan doa keberkahan kepada anaknya yang paling layak menerima amanah kenabian. Dalam tradisi keluarga, doa ini sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan meneruskan ajaran tauhid dan kepemimpinan spiritual di tengah kaumnya. Nabi Ishak memanggil Esau dan berkata, "Anakku, bawakanlah untukku hasil buruanmu yang terbaik, dan setelah itu aku akan memberkatimu." Namun ibu mereka, Rifkah, Rebeka, mengetahui bahwa Yakub adalah yang paling pantas menerima keberkahan tersebut. Dengan berbagai cara, ia membantu Yakub agar mendapatkan doa dari ayahnya lebih dahulu. Ketika Yakub datang dengan hidangan yang telah disiapkan, Nabi Ishak, yang tidak bisa melihat dengan jelas, meraba tangan putranya dan merasa ragu. "Siapakah engkau?" tanya Ishak. "Akulah anakmu, ayah," jawab Yakub dengan suara lembut. Setelah berdoa dan memberkati Yakub, barulah Esau datang dengan hidangan hasil buruannya. Saat menyadari bahwa berkat telah diberikan kepada Yakub, Esau sangat marah. Ia merasa dikhianati dan berniat mencelakai saudara kembarnya. Dengan berat hati, Nabi Ishak menyarankan agar Yakub pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan mencari perlindungan di rumah pamannya, Laban, di tanah Haran. Hari perpisahan pun tiba. Nabi Ishak menatap putranya dengan penuh kasih sayang. "Wahai Yakub, janganlah engkau takut," katanya. "Pergilah dan tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak engkau akan kembali dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu." Yakub menundukkan kepalanya, menahan air mata. "Aku akan selalu mengingat nasihat ayah, dan aku akan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan langkah berat, Yakub pergi meninggalkan rumah, memulai perjalanan panjangnya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari kisah yang lebih besar. Kisah yang akan mengubah sejarah dan menjadikannya sebagai nenek moyang Bani Israel, bangsa yang akan melahirkan banyak nabi setelahnya. Dan demikianlah, Nabi Ishak mewariskan dakwah tauhid kepada putranya, Yakub, yang kelak akan melanjutkan tugas suci itu kepada generasi berikutnya. Keempat, keberkahan keturunan Nabi Ishak. Matahari mulai condong ke barat, menyinari lembut tanah Kanaan dengan sinar keemasan. Di sebuah tenda besar yang dikelilingi oleh padang rumput hijau, duduklah Nabi Ishak, seorang lelaki tua yang penuh kebijaksanaan. Rambutnya telah memutih, tetapi matanya masih memancarkan cahaya iman yang kuat. Di hadapannya berdiri putranya yang paling dicintai, Yakub, seorang pemuda yang lembut hati dan penuh dengan ketakwaan. Hari itu Yakub datang untuk berbicara dengan ayahnya, meminta nasihat tentang masa depan dan keturunan yang akan ia bangun. "Wahai ayah," ujar Yakub dengan penuh hormat, "aku ingin mengetahui tentang doa-doamu untukku dan keturunanku nanti. Bagaimanakah nasib kami di masa depan?" Nabi Ishak tersenyum. Dengan suara lembut ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keberkahan bagi keturunanmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ayahku, Ibrahim, maka keturunan kita pun akan mendapatkan kemuliaan dan petunjuk." Yakub mengangguk, merenungkan kata-kata ayahnya. Namun, ia masih ingin tahu lebih jauh. Bagaimanakah aku harus mendidik keturunanku agar mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ishak memegang tangan putranya dengan erat, seolah ingin menanamkan kebijaksanaan dalam hatinya. "Ajarkanlah mereka tauhid, wahai Yakub. Ingatkanlah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Jangan biarkan mereka tersesat dalam penyembahan berhala dan kebatilan." Tahun demi tahun berlalu dan Yakub tumbuh menjadi seorang nabi yang bijaksana. Ia menikah dan dikaruniai 12 putra, yang kelak menjadi cikal bakal 12 suku Bani Israel. Suatu malam, Yakub datang menemui ayahnya. "Ayah, aku kini memiliki banyak anak. Aku ingin memastikan bahwa mereka semua tetap berada dalam jalan yang benar." Nabi Ishak menatap putranya dengan bangga. "Ketahuilah, wahai Yakub, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk meneruskan risalah ini. Dari keturunanmu akan lahir para nabi yang akan membimbing manusia,
Musa, Harun, Daud, Sulaiman, hingga Isa, mereka semua adalah bagian dari garis keturunan yang diberkahi. Yakub terkejut lalu bertanya, "Benarkah, Ayah? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir ini untuk keturunanku?" Nabi Ishak mengangguk, "Ya, anakku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya, kami telah memberikan kepadanya Ishak, Yakub sebagai anugerah, dan kami jadikan mereka semua orang-orang yang saleh. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka untuk melakukan kebajikan, mendirikan salat, dan menunaikan zakat." Quran Surat Al-An'am ayat 84-85. Yakub merasa hatinya semakin mantap. Ia berjanji akan mendidik anak-anaknya agar tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid. Seiring waktu, keturunan Nabi Yakub menyebar dan berkembang. Di antara mereka lahir Nabi Yusuf, seorang pemuda yang penuh ketakwaan dan diberikan mukjizat kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, sebelum wafatnya, Nabi Ishak memanggil Yakub sekali lagi. "Wahai anakku, ingatlah selalu bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Akan datang banyak cobaan bagi keturunanmu, tetapi mereka akan selalu mendapatkan petunjuk jika mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yakub menunduk hormat. "Aku berjanji, Ayah, aku akan memastikan keturunanku tidak menyimpang dari jalan yang lurus." Nabi Ishak tersenyum, lalu memejamkan matanya. Ia tahu tugasnya sebagai seorang nabi telah selesai. Keberkahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berlanjut melalui keturunannya hingga akhir zaman. Dan demikianlah, dari Nabi Ishak lahirlah generasi para nabi yang akan menerangi dunia dengan cahaya tauhid, membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Kelima, penyebaran Bani Israel dari keturunan Nabi Ishak. Malam itu, langit Kanaan dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Angin berhembus lembut mengalir di antara tenda-tenda yang berdiri kokoh di tengah padang rumput luas. Di dalam salah satu tenda, seorang lelaki tua duduk bersandar di pembaringannya. Nabi Ishak yang telah berusia lanjut menatap putranya, Yakub, dengan penuh kebanggaan. "Wahai anakku Yakub," ujar Nabi Ishak dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Sudahkah engkau bersiap untuk meneruskan amanah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita?" Yakub, seorang pemuda dengan wajah yang penuh ketenangan, mengangguk. "Ayah, aku tahu bahwa tugas ini bukanlah tugas yang ringan. Aku akan mengajarkan tauhid kepada anak-anakku dan memastikan bahwa keturunan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Ishak tersenyum lalu memegang tangan Yakub. "Ketahuilah, wahai anakku, bahwa dari keturunanmu akan lahir bangsa besar. Mereka akan menghadapi berbagai ujian, berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Namun mereka akan selalu menjadi kaum yang diberkahi jika mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Waktu berlalu, dan sebagaimana yang telah diramalkan, Nabi Yakub menikah dan memiliki 12 putra. Mereka adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Suatu hari, Yakub memanggil anak-anaknya ke dalam tendanya. "Wahai anak-anakku," katanya, "ketahuilah bahwa kalian adalah awal dari bangsa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keturunan kita tanah yang diberkahi. Tetapi sebelum itu, kalian akan menghadapi banyak cobaan." Anak-anak Yakub saling berpandangan. Yusuf, putranya yang paling berbakat dan cerdas, bertanya, "Apakah yang akan terjadi kepada kami, Ayah?" Yakub menghela napas panjang. "Kalian akan menyebar ke berbagai penjuru negeri, menghadapi perbudakan, peperangan, dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kalian tetap beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kalian dan menjadikan kalian pemimpin bagi umat manusia." Namun, di antara anak-anak Yakub muncul perasaan iri dan dengki terhadap Yusuf. Karena Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh ayahnya, saudara-saudaranya merasa cemburu. Akhirnya, dengan tipu muslihat, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, yang kemudian membawanya ke tanah Mesir. Yusuf dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi salah satu pemimpin besar di Mesir setelah mengalami banyak cobaan. Di masa kelaparan yang melanda tanah Kanaan, Nabi Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir atas undangan Yusuf, sehingga keturunan Nabi Ishak berkembang pesat di sana. Suatu malam, ketika duduk bersama putranya, Yakub berkata, "Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu, wahai anakku. Yusuf yang dulu kalian anggap hilang, kini menjadi penyelamat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman." Namun, setelah beberapa generasi, nasib keturunan Nabi Ishak di Mesir berubah drastis. Raja-raja Firaun yang baru merasa terancam oleh berkembangnya jumlah Bani Israel. Akhirnya, mereka diperbudak, dipaksa bekerja keras, dan diperlakukan dengan kejam. Di tengah penderitaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa, salah satu keturunan Nabi Ishak, untuk membebaskan mereka. Dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, membelah Laut Merah, dan membawa mereka menuju tanah yang dijanjikan. Setelah meninggalkan Mesir, Bani Israel mengembara selama bertahun-tahun di padang pasir. Mereka akhirnya menetap di tanah Palestina, tanah yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keturunan Nabi Ishak. Di kemudian hari, Bani Israel berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan para nabi seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kerajaan mereka mencapai kejayaan dengan Baitul Maqdis sebagai pusat peribadatan yang penuh kemegahan. Namun, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi Ishak kepada Yakub, ketika mereka mulai melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mencintai dunia, datanglah ujian demi ujian. Mereka diusir dari tanah mereka, mengalami penjajahan, dan tersebar ke berbagai negeri di seluruh dunia. Suatu hari, di penghujung usianya, Nabi Yakub duduk bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Dengan suara lirih namun penuh makna, ia bertanya, "Setelah aku tiada, kepada siapa kalian akan menyembah?" Mereka semua menjawab dengan serempak, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kami, Ibrahim, Ishak, dan Ismail. Kami tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Nabi Yakub tersenyum, menutup matanya, dan menghembuskan napas terakhirnya. Dengan demikian, pesan tauhid yang telah diwariskan oleh Nabi Ishak terus hidup dalam keturunannya, meskipun mereka menghadapi berbagai cobaan di sepanjang sejarah. Dan begitulah, Bani Israel, keturunan Nabi Ishak, menjadi bangsa yang tersebar ke berbagai penjuru dunia, menghadapi ujian, menerima wahyu, tetapi juga seringkali menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, satu hal yang pasti, keberkahan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ishak tetap terjaga dalam diri para nabi yang berasal dari garis keturunannya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa sebagai nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Demikianlah perjalanan panjang keturunan Nabi Ishak yang terus menjadi bagian dari sejarah besar umat manusia. Nabi Ishak memiliki peran penting dalam sejarah Islam dan Yahudi karena keturunannya yang melahirkan banyak nabi besar. Di sepanjang sejarah kenabian, Nabi Ishak adalah salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran tauhid. Sebagai putra Nabi Ibrahim dan ayah dari Nabi Yakub, ia menjadi penghubung dalam garis keturunan para nabi yang membawa cahaya kebenaran kepada umat manusia. Kisah hidupnya bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga syarat dengan hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi kaum muslim. Dalam keteladanan dan perjuangannya, kita dapat menemukan nilai-nilai kesabaran, ketakwaan, serta pentingnya menjaga warisan tauhid dalam keluarga dan masyarakat. 1. Kesabaran dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak sebelum kelahirannya, Nabi Ishak telah menjadi bukti bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Ia lahir dari seorang ibu, Sarah, yang telah lama mandul dan sudah berusia lanjut. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan memberikan keturunan kepada pasangan yang dianggap mustahil memiliki anak. Bagi kaum muslim, ini adalah pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Kesabaran dalam menerima takdir dan terus berdoa adalah sikap yang harus diteladani dari kisah ini. Seorang muslim harus yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang di waktu yang terbaik. 2.
menjaga tauhid dan mewariskannya kepada keturunan. Sebagai penerus ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ishak bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian tauhid. Ia mendidik putranya, Nabi Yakub, dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa ajaran tauhid tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Dari sini, kaum muslim dapat mengambil pelajaran bahwa menjaga dan mengajarkan keimanan kepada anak-anak adalah tugas utama orang tua. Keluarga adalah benteng utama dalam menanamkan nilai-nilai Islam, sehingga anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh kebatilan. 3. Keikhlasan dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Ia menerima setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu, sebagaimana ayahnya, Nabi Ibrahim, yang selalu tunduk pada kehendaknya. Kaum muslim dapat belajar bahwa keikhlasan adalah kunci ketenangan hidup. Dalam menghadapi ujian, seseorang harus tetap teguh, tidak mudah goyah, dan senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana terbaik. 4. Berpegang teguh pada ajaran Islam meski menghadapi ujian. Keturunan Nabi Ishak, yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel, mengalami berbagai cobaan, dari perbudakan di Mesir hingga penyimpangan yang membuat mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dari mereka pula lahir nabi-nabi besar seperti Musa, Daud, Sulaiman, hingga Isa. Ini mengajarkan bahwa setiap umat akan diuji dan hanya mereka yang tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selamat. Kaum muslim harus mengambil pelajaran bahwa istiqomah dalam keimanan adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Kisah Nabi Ishak bukan sekadar cerita tentang seorang nabi yang hidup ribuan tahun lalu, tetapi juga cerminan bagaimana seorang muslim harus menjalani hidupnya dengan kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keturunannya, lahir banyak nabi yang membawa risalah tauhid hingga akhirnya Islam datang sebagai penyempurna ajaran sebelumnya. Oleh karena itu, kaum muslim harus menjadikan kisah Nabi Ishak sebagai cerminan dalam menjalani kehidupan agar senantiasa berada dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.